Saya suka nasi goreng, sate ayam, manisan mangga. Nah, oke teman-teman, saya akan kembali lagi ya membahas mengenai konten terbaru. Ya, mungkin kita sudah mengetahui dengan sosok Cyrus Margono. Nah, pemain keturunan atau pemain blasteran Indo, Amerika, dan juga Iran ini ternyata memiliki darah kental Indonesia. Nah, bahkan dirinya juga digadang-gadang akan menjadi pemain besar. Lantaran saat ini dirinya membela klub Yunani, klub Liga teratas Yunani, yakni Panathinaikos. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat bagus ya bagi perkembangan sepak bola nasional karena diberkahi dengan para pemain-pemain keturunan yang hebat. Oke, saya di sini langsung saja ya teman-teman membahas mengenai Cyrus Margono, mengenai banyak yang kemarin bertanya. Sebenarnya ada sebelum konten kemarin, kurang lebih 3 hari yang lalu ya, saya sudah membuatnya mengenai Cyrus Margono ini karena waktu itu saya menilainya bahwa dari media kemudian dari Bapak Hamdan Hamedan sudah meyakinkan bahwa Cyrus Margono ini akan mengurus proses naturalisasi. Nah, namun banyak sekali setelah itu ya banyak respon dari teman-teman pecinta timnas yang mengatakan kenapa kok dari Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner yang usianya di bawah 21 tahun dirinya harus melewati proses yang panjang sehingga bisa disumpah WNI, sedangkan Cyrus Margono ini dia singkat pun bisa untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, disinilah yang menjadi akar perdebatan. Artinya apa? Di sini saya tidak ingin PSSI ya dalam artian induk sepak bola ini disalah-salahkan terus ya. Kita ketahui bahwa PSSI juga memiliki kerja yang sangat berat ya, dan juga elemen-elemen seperti Exco ya yang memang memiliki wewenang untuk mengurus hal ini. Jadi jangan ada yang menyalahkan, jangan ada yang menuntut ini itu dulu, menuduh ini itu dulu. Yang jelas kita akan membongkarnya bagaimana sebenarnya aturan dari Cyrus Margono ini, mengapa dia lebih mudah untuk membela Indonesia. Oke, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Nah, di sini Cyrus Margono ini ya, dia menggunakan ya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 di mana Cyrus dan keluarganya lah yang berhak dan dapat memulai proses kewarganegaraannya. Kemudian esensi dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 itu bahwa bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak lahir dari ius soli. Nah, mengapa demikian ya teman-teman? Karena di sini Cyrus Margono ini terlambat untuk memilih Indonesia. Mungkin jatuhnya jika dirinya sebelum umur 21, sekarang umurnya 21. Nah, sebelum umur 21 kemarin dia memilih Indonesia langsung, ya mungkin prosesnya itu langsung mendapatkan KTP Indonesia seperti Elkan Bagot kemarin. Nah, karena dirinya saat ini usianya 21 dan menurut aturan atau undang-undang FIFA itu memang mengharuskan diurus, artinya memang Cyrus Margono harus mengurusnya. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Nah, proses dari Cyrus Margono ini tidak sesulit atau serumit yang seperti yang kita bayangkan. Artinya memang bisa dikatakan lama juga tidak, kemudian sebentar juga tidak. Karena dari beberapa fase yang dilewati seperti pengurusan dokumen itu jelas. Kemudian pergantian paspor dan sebagainya itu pasti jelas. Namun yang jelas dari sosok Cyrus Margono ini perbedaannya adalah dia tidak membutuhkan waktu yang lama seperti proses dari Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk ataupun Jordi Amat dan kawan-kawan, karena dirinya tidak melalui proses tahap dari pengurusan dokumen ke DPR. Artinya sosok Cyrus Margono ini tidak perlu disahkan di DPR karena langsung bisa dilewati. Nah, itulah mekanismenya, dan tinggal dirinya nanti mendapatkan surat keputusan presiden dan juga tanda tangan presiden bahwa dirinya sudah sah atau resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu yang menjadi hal bagus. Kemudian di sini teman-teman ya,
di sini saya akan menjelaskan, oh ini kemarin pemain ini tidak dipanggil oleh STI atau Shin Tae-yong. Nah, mengapa kok saat ini dirinya ingin membela timnas Indonesia? Apakah ini hanya kepentingan dirinya? Tentu kalau saya melihatnya dari statement dari Cyrus Margono ini, sebenarnya dirinya itu dari 2019 teman-teman. Dari 2019 itu kalau teman-teman mengikuti dari Instastory, Instagram, media sosial Cyrus Margono, bahwa dirinya ini ingin sekali dinaturalisasi, ingin sekali untuk membela timnas Indonesia dan ingin mendapatkan KTP Indonesia. Namun ya, lagi-lagi karena kita ketahui pada saat itu ya, kiper timnas Indonesia lumayan bagus sekali, ada Nadia Argawinata, kemudian ada beberapa kiper yang bagus seperti Andri Tani di tahun 2019 yang lalu. Jadi waktu itu memang pelatih timnas ya 2019 sebelum Shin Tae-yong itu Simon McManamy juga belum memanggil dirinya, karena menurut McManamy usianya juga masih relatif muda, jadi untuk timnas senior itu masih kurang jam terbang. Dan saat ini dirinya memang ingin sekali membela Indonesia ya, itu artinya dirinya ingin membuktikan kepada Shin Tae-yong, dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya layak di usia yang 21 tahun ini. Makanya dia walaupun PSSI sekarang tidak terlalu tidak memanggil dirinya, mengundang dirinya dan sebagainya, tidak seperti Shoin Patinama dan kawan-kawan, dia mampu mengurus sendiri. Dan ternyata sosok Bapak Hamdan Hamidan yang pernah mengurus Dodi Ahmad dan kawan-kawan juga ingin sekali membantu sosok Cyrus Margono ini. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan pemain ini, tanpa harus diiming-imingi dengan uang, kemudian negosiasi yang panjang, dan luar biasanya juga tanpa agen, pemain ini mau untuk membela timnas. Artinya memang dalam hatinya ya, karena mungkin dari keluarganya juga dari Indonesia, dari pihak ayahnya. Inilah yang membuat sebenarnya Cyrus Margono ini memiliki peluang atau potensi besar untuk menjadi bintang timnas. Nah, usia yang saat ini 21 tahun. Nah, kemudian proyeksi atau potensi dari timnas Indonesia, apakah memanggil sosok Cyrus Margono ini? Tentu jawabannya peluangnya sangat besar sekali. Mengapa demikian? Karena kita ketahui saat ini ya, sosok Nadia Argawinata, kemudian Syahrul Trisna, performanya sedikit menurun. Bahkan kita ketahui Nadia di klub ya bersama Bali di musim lalu ya, kita ketahui banyak sekali blunder, kesalahan, dan performanya sangat menurun. Kemudian Syahrul Trisna ya, kita ketahui bahwa dia memiliki riwayat cedera. Nah, inilah yang membuat kebingungan. Nah, makanya saya pikir dan menurut saya apa yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh Cyrus Margono untuk membela Indonesia itu sangat tepat. Karena kita ketahui saat ini Indonesia belum ya, mungkin suatu saat masih memiliki potensi untuk memiliki kiper yang memiliki postur 190, dan Cyrus Margono tingginya 190 cm, dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk masa depan timnas Indonesia. Nah, kita akan menunggu bagaimana apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan PSSI. Namun dari statement Erick Thohir ya selaku ketua PSSI pun mengatakan welcome, siapapun bisa menjadi bagian dari timnas, siapapun pemain keturunan, pemain lokal, dan semuanya yang ingin membela timnas dengan senang hati. PSSI tidak akan memilih-milih siapa pemain-pemain yang sekiranya titipan. Nah, ini PSSI fair, tidak ingin hal itu. PSSI ingin keterbukaan. Oleh sebab itu wajar jika sosok Cyrus Margono ingin berkompetisi nantinya bersama para pemain-pemain timnas atau para kiper-kiper lokal. Nah, ini akan menjadi hal bagus. Nah, lantas bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Cyrus Margono ini? Apakah kalian yakin dirinya nanti bisa bersaing di timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.